Film ini berjudul Chef. Film ini sangat inspiratif banget dan bagi kalian yang suka masak atau mungkin suka nonton film MasterChef Indonesia, mungkin kalian juga bakalan suka banget sama film yang satu ini. Tokoh utama dari film ini bernama Chef Kurt Casper. Dia adalah seorang chef yang terkenal dan sudah bekerja di sebuah restoran yang terkenal selama 10 tahun lebih dan hampir semua orang tahu sama Kurt ini. Karena masakannya yang terkenal sangat enak. Bisa dibilang seluruh hidupnya dia gunakan di dapur. Bersama dua orang asisten kokinya yang bernama Martin dan Tony. Mereka berdua adalah rekan dapur yang sangat setia nih guys sama si Kurt ini. Dan karena seluruh hidupnya dia habisin di dapur, maka dia kehilangan hal penting lain di hidupnya nih guys. Yaitu keluarganya, anaknya, istrinya, dan bahkan kebahagiaan dirinya sendiri. Kurt udah bercerai sama istrinya, dan dia nggak kenal deket sama anaknya sendiri. Dan bahkan Kurt pun nggak tahu apa yang sebenarnya bisa ngebuat dia bahagia. Dan singkat cerita, malam itu akan ada seorang kritikus makanan dari sebuah media yang terkenal, bakalan datang dan akan mengkritik menu dan masakan di restoran tempat Kurt kerja. Kurt udah nyiapin semuanya, dan dia udah yakin sama menu barunya yang super enak. Tapi, pas di tengah persiapan, si owner restoran yang bernama Riva datang ke dapur dan nyuruh Kurt buat tidak ngubah menu makanannya malam ini. Dan nyuruh Kurt tetap masak menu yang sama dengan yang tiap hari disajiin di restoran. Karena owner restoran itu nganggap bahwa itulah menu yang terkenal di restoran itu. Tapi Kurt beda pendapat nih guys. Dia merasa kalau menu itu udah 10 tahun lebih setiap harinya dihidangkan di restoran itu, dan kritikus makanan itu juga udah pernah makan menu itu sebelumnya. Jadi, Kurt rasa harus ngebuat sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan di malam sebelumnya, Kurt udah nyoba dan berhasil ngebuat menu yang enak banget. Tapi, debat antara Kurt sebagai chef dan Riva sebagai owner restoran itu berakhir dengan tetap keputusan ada di tangan Riva sebagai owner. Dan Kurt malam itu harus tetap sajikan menu makanan yang sama. Singkat cerita datanglah si kritikus makanan itu yang bernama Ramsey. Nama lengkapnya Ramsey Michel, dan dia nyobain makanan di restoran tersebut. Kemudian Ramsey itu nulis di berbagai medianya seperti website, blog, Twitter, dan media-media kuliner lain, bahwa makanan yang dimasak sama Kurt malam itu nggak enak. Coklatnya kurang melted, membosankan, dan menunya pun sama seperti apa yang pernah kritikus itu makan 10 tahun lalu. Membaca tulisan si Ramsey itu, Kurt pun langsung down, karena seluruh hidupnya dia dedikasikan sebagai chef. Tapi ternyata masakannya mengacaukannya. Lalu chef Kurt itu nggak tidur dan nggak pulang, dan ngabisin waktunya semalaman buat masak dan nyoba buat masakan baru seenak mungkin. Saat waktu udah pagi, dan Martin sama Tony, asisten kokinya yang baru datang ke dapur pun langsung nyobain masakan baru Chef Kurt itu. Dan pada kaget semua, karena enak banget. Kedua asisten Kurt itu bilang, kalau kritikan dari si kritikus makanan yang kemarin itu, jadi trending topik di Twitter sekarang. Tapi karena Chef Kurt nggak punya Twitter dan nggak tahu apa itu Twitter, maka dia cuek aja. Lalu waktu malam setelah pulang kerja, Kurt di rumah bareng anaknya nih guys, dan Kurt lalu minta ke anaknya buat dibuatin akun Twitter, dan diajarin cara menggunakannya. Haru, pas baru buka Twitter mereka berdua pun kaget, karena ternyata banyak banget komentar tentang masakannya si Chef Kurt itu, di artikel yang ditulis kritikus makanan si Ramsey itu. Banyak yang komentar jelek dan menghina si Kurt juga. Akhirnya Chef Kurt pun nantang si Ramsey itu buat datang lagi malam ini ke restorannya, dan dia bakal masak masakan terenaknya. Alhasil di Twitter pun Rem yang retweet postingan itu guys, dan jadi trending topik. Akhirnya, restoran pun malamnya penuh banget, banyak yang pesan meja. Malam itu jadi malam teramai di restoran itu selama restoran itu berdiri. Nah, si Kurt pun udah nyiapin menu masakan terenaknya nih guys, dan di tengah persiapan, lagi-lagi si Riva, yaitu owner restoran itu bilang, kalau Kurt harus masak masakan menu yang sama seperti yang biasanya, dan gak boleh dirubah sama sekali. Kurt pun kaget, karena semua orang yang datang di restoran malam itu, karena pertandingan dia dan Ramsey, tapi justru dia gak boleh masak masakannya sendiri. Cekcok pun terjadi dan puncaknya, Kurt keluar dari dapur dan berhenti kerja. Tapi pas Kurt ngajak dua asisten yang selalu setia itu, yaitu si Tony dan Martin buat keluar juga. Sayangnya dua orang yang paling setia sama Kurt selama ini pun memilih untuk tetap stay di restoran, dan akhirnya Kurt pun keluar sendiri. Datanglah si Ramsey yang udah siap buat nyobain masakan barunya si Kurt,
tapi justru dia disajiin masakan yang sama, kayak kemarin, dan dia nggak ngeliat Kar sama sekali di dapur. Akhirnya, si Ramzi itu nulis di Twitter, kalau Kar itu takut bertanding sama dia, dan pengecut gitu. Nah, pas Kar baru sampai rumah, dan dia baca Twitter, si Ramzi itu, akhirnya Kar pun emosi dan balik lagi ke restoran, terus marah-marah di sana dan ngebuat kekacauan di restoran. Ada banyak pengunjung yang rekam hal itu dan videonya viral, dan nama Kar pun hancur. Setelah keluar dari restoran itu, dia nggak dapat tawaran kerja sama sekali dari restoran manapun, dan dia pun nganggur sekarang. Dia ditawari sama seorang agen buat jadi chef utama di acara TV Hell Kitchen. Mungkin kalian semua udah tahu ya teman-teman. Nah, menurut agen Hell Kitchen itu, dia cocok sama cara Kar marah-marah kemarin. Tapi Kar nggak mau dan nolak tawaran itu. Kar pun juga ditawari sama mantan istrinya buat buka food truck juga nggak mau. Intinya dia cuma mau kerja di restoran aja, dan nggak mau di tempat lain. Oh ya, mantan istrinya itu namanya Ines, dan anaknya itu namanya Persi Gai. Oke, singkat cerita Ines dan Persi mau pergi ke Miami. Nah, terus Ines minta Kar ikut, nanti Kar digaji sama Ines nih di sana. Kerjanya cuma disuruh jagain anaknya sendiri, karena Ines di sana ada kerjaan dan gak sempet jagain si Persi. Di sana pun untuk pertama kalinya, Persi rasain berlibur bareng semua keluarganya, dan Persi baru pertama kali lihat sisi lain dari si Kar ini, yaitu seperti jogetannya si Kar, dan lain sebagainya. Waktu pun berlalu, dan Kar mulai merenung, kenapa nggak dia terima aja tawaran dari si Ines buat buka food truck, dan semuanya juga dimodalin sama si Ines. Akhirnya Kar pun setuju, dan datanglah truknya. Tapi, kondisi treknya parah banget nih guys, karena dari mobil bekas mungkin. Dan singkat cerita, Kar dan anaknya beresin semuanya berdua bersama. Setelah semua bersih dan beres, Kar pun mikir kalau dia bakal kesusahan masak di dapur. Sendirian cuma dibantuin sama si Persi doang. Tiba-tiba datanglah si Martin, yaitu salah satu mantan asistennya di dapur dulu. Dia bilang mau gabung ke food trucknya Kar, karena udah muak sama restoran si Riva itu. Dan mulailah mereka bertiga, akhirnya langsung mulai buka food truck. Saat itu juga, dengan pelanggannya, yaitu para tukang di sekitar tempat food truck itu. Di film ini yang saya suka adalah banyak banget nih guys pelajaran-pelajaran dari seorang chef, yang hidupnya cuma untuk masak aja. Banyak kata-kata dari Kar yang enak banget, seperti waktu ngajarin anaknya buat manggang roti doang, tapi si Kar bilang, seluruh hidupmu sekarang ada di roti dan panggangan itu. Kalau pangganganmu itu kacau, maka seluruh duniamu juga akan kacau. Di situ saya belajar banget tentang arti fokus dan totalitas. Kar juga ngajarin kalau masakan yang gak sempurna, berarti masakan itu juga nggak pantas buat dikasih ke orang lain. Bahkan, Kar izinin anak yang masih umur 10 tahun itu buat minum bir nih guys. Gila ya guys. Tapi karena rasa bir itu nggak enak, maka si Persi itu muntahin dan ngebuang sendiri botol birnya. Lalu si Kar bilang bahwa sekarang kamu udah tahu rasa dari minuman bir itu. Jadi mulai sekarang kalau ada temen yang nawarin bir ke kamu udah tahu harus ngapain. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Perjalanan dari food truck itu pun berlangsung. Truk itu berhenti dari kota ke kota, dan buka di setiap tempat manapun yang trek itu singgahin. Dan setiap singgah dan berhenti di kota yang berbeda, maka menunya juga bakalan beda juga nih guys. Tapi si Kar ini merasa aneh kenapa setiap baru buka selalu rameng, dan orang-orang pada ngantri, padahal baru banget parkir tuh mobil. Ternyata selama perjalanan anaknya yang si Persi selalu mengunggah kegiatan mereka ke sosial media buat promosikan food trucknya itu. Alhasil food truck dari Chef Kar yang video marah-marahnya di restoran dulu itu jadi ikutan viral dan semua orang mau nyobain masakan food truck si Kar itu. Kar pun kaget, ternyata anaknya jago dalam pemasaran atau marketing. Hari demi hari pun berlalu dan si anak minta izin ke Kar buat bikin video 1 detik setiap hari, atau yang biasanya disebut 1 second every day, yang nantinya bakal digabungin semua dan jadi video kenangan panjang. Lalu setelah perjalanan panjang dari kota Miami, dan udah deket dan mau sampai ke rumahnya, maka si Kar bilang ke anaknya bahwa bentar lagi libur sekolah bakalan selesai dan keduanya bakalan balik lagi ke kehidupan masing-masing. Si Persi bakal sibuk sekolah dan si Kar bakal sibuk jalanin food trucknya itu. Dan si Persi pun nangis karena gak mau pisah dan masih mau bantuin bapaknya tiap hari Minggu.
atau setiap libur sekolah. Tapi Kar nggak ngizinin. Persi yang dari kecil gak pernah ngerasa sedekat itu sama bapaknya, tapi sekarang harus pisah lagi pun nangis, tapi tetap tidak bisa nerima keputusan ayahnya itu. Nah, pas udah sampai rumah dan udah pisah, Kar pun merenung dan ngerasa kesepian lagi setelah berpisah sama anaknya itu. Lalu tidak lama anaknya ngirimin ke emailnya Kar hasil video dari 1 second everyday-nya itu, dan si Kar pun nonton semua kenangan sama anaknya itu sambil terharu. Akhirnya, Kar pun berubah pikiran dan nelpon si anaknya itu, yaitu si Persi, dan bilang bahwa anaknya boleh bantuin Kar di food truck setiap akhir pekan atau setiap libur sekolah. Lalu si Ines, mantan istrinya Kar pun kelihatannya juga berhenti kerja nih guys, dan sekarang bantuin kerja di food truck itu sebagai asistennya. Tidak lama di saat mereka semua lagi kerja, tiba-tiba datanglah si Ramsi Misel, yaitu kritikus makanan yang dulu sempat cekcok sama dia itu. Dan mereka berdua lalu ngobrol dan si Ramsi itu ngejelasin bahwa semua ledekan dari Ramsi dulu itu cuma tuntutan pekerjaan aja. Karena untuk bisa populer, maka media online butuh sesuatu yang bisa viral. Tapi Ramsi tidak sungguh-sungguh bermaksud ngehina si Kar itu, karena dia anggap semuanya cuma bercanda, dan seru-seruan balas-balasan retweet di Twitter. Ramsi tidak nyangka kalau si Kar bakalan sampai marah beneran nih guys. Dan sekarang Ramsi baru aja ngejual situs website kulinernya, dan baru banget dapat banyak duit. Dan dia juga udah ngebeli sebuah restoran, dan dia minta chef Kar buat jadi chef di restorannya itu. Tentunya berbeda dengan si Riva, yaitu owner restoran sebelumnya. Si Ramsi ini ngizinin chef Kar buat masak-masakan apapun yang dia mau dan yang dia suka. Dan di akhir film pun ditutup dengan chef Kar dan Ines rujuk dan nikah lagi. Akhirnya, Kar, Ines dan Persi mereka bertiga pun bisa hidup bahagia bersama lagi.